Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Alamsah, mahasiswa semester 5 di jurusan Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat. Dan kali ini, di video pada kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang proses penanaman padi di daerah saya sendiri, yaitu Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Let's go! Perlu kalian ketahui bahwasanya di daerah kami, pertanian biasanya rutin dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada musim penghujan. Setiap petani pun biasanya menanam jenis padi yang berbeda-beda. Ada siam, ada unus, ada sirang, dan masih banyak lagi. Dan kali ini saya akan menanam jenis padi siam karena itu adalah jenis padi yang biasanya ditanam oleh keluarga saya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam proses yang pertama, yaitu pemilihan benih atau bibit padi itu tersendiri. Di daerah kami, benih atau bibit padi itu sudah sangat mudah ditemukan di toko-toko pertanian terdekat. Orang-orang atau petani di sini akan lebih mengenal satuan balik dan juga borongan, di mana satu balik itu sama dengan 20 liter dan satu borongan itu kurang lebih 8 balik. Jadi saat satu balik benih padi itu dibeli kemudian ditanam dan juga dipanen, maka akan menghasilkan satu borongan atau 8 balik. Harga satu balik benih padi itu tersendiri berkisar antara 40.000 sampai dengan 50.000 rupiah, itu bergantung dengan jenis padi yang akan nantinya kalian beli. Kemudian selain membeli di toko-toko pertanian terdekat, petani di sini sebagian besar menggunakan benih atau bibit padi dari hasil panen sebelumnya. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwasanya itu sudah sesuai dengan konsumsi keluarga mereka, sehingga itu sudah sangat cocok dan mereka akan menanam itu lagi, atau itu akan memudahkan mereka, tidak memberikan effort lebih kepada mereka untuk membeli lagi ke toko tersebut dan mengeluarkan biaya yang lebih untuk itu. Maka dari itu, petani di sini biasanya akan menghasilkan jenis padi yang sama setiap tahunnya. Jadi satu petani akan menghasilkan satu jenis padi yang sama. Sebelum padi ditanam di area persawahan yang sesungguhnya, maka seorang petani biasanya akan menyemai benih-benih padi terlebih dahulu. Orang-orang atau petani tersebut akan mencari lahan yang gembur untuk menanam padi tersebut selama 1 bulan, sehingga menjadi padi-padi kecil seperti ini. Pemupukan sendiri dilakukan hanya 1 kali dalam sebulan, dan pengairan murni mengandalkan cuaca, yaitu air hujan. Yang kedua adalah proses pengolahan tanah dan juga penanaman padi itu sendiri. Proses pengolahan tanah sendiri, sebelum bibit-bibit yang siap ditanam tadi ditanam di lahan persawahan, maka seorang petani harus menyiapkan lahan yang baik dan benar. Seorang petani biasanya akan make sure tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di lahan tersebut. Mereka akan mencabut atau menyemprot sehingga tumbuhan tersebut hilang. Karena apa? Karena jika ada tumbuhan lain di lahan pertanian, maka takutnya dikhawatirkan padi-padi tersebut nantinya akan berbagi nutrisi dengan tumbuhan lain, sehingga padi akan kekurangan nutrisi tersebut. Kemudian pembajakan. Petani di sini di daerah kami biasanya ada yang melakukan pembajakan, ada juga yang tidak. Pembajakan dilakukan untuk mengemburkan tanah itu sendiri. Nah, ada beberapa petani yang tidak melakukan pembajakan karena mereka sudah memilih lahan basah dan juga berair, sehingga itu tidak perlu lagi dilakukan karena dianggap tanah tersebut sudah subur dan baik untuk penanaman padi. Proses penanaman padi. Di lahan yang sudah disiapkan tadi, maka akan dilubangi satu persatu sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas lahan tersebut, dan berjarak satu lubang ke lubang lain sekitar 1 kilan. Orang di sini menyebutnya 1 kilan, sekitar segini teman-teman. Dan benih padi yang sudah berumur 1 bulan tadi disiapkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Satu lubang biasanya akan berisi 2 atau 3 batang benih padi tersebut yang telah berumur 1 bulan. Bagian ketiga adalah pemupukan. Padi sendiri memiliki masa tanam selama 3 bulan sebelum bisa dipanen. Maka dari itu pemupukan dilakukan selama 3 kali dalam sekali masa tanam, yakni 1 bulan sekali. Bagian keempat adalah pengairan. Karena di daerah kami penanaman padi dilakukan 1 tahun sekali, yakni hanya pada musim hujan, maka dari itu pengairan murni dilakukan hanya mengandalkan cuaca atau alam itu sendiri. Jadi jika hujan maka padi akan terairi. Tetapi jika tidak hujan sama sekali, maka padi alhasil nanti akan mengering, atau sebaliknya, jika hujan terus-menerus maka kemungkinan terburuknya adalah padi akan mengalami kebanjiran sehingga menyebabkan yang namanya gagal panen. Bagian kelima atau bagian terakhir adalah pemanenan padi. Padi sendiri sudah dapat dipanen, dipastikan dapat dipanen setelah berusia sekitar 3 bulanan lebih, atau secara visual dapat dilihat padi tersebut sudah menguning.
Itulah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih sudah menonton. Hidup mahasiswa dan wassalam.